rumah belajar, ketemu lagi dengan saya Dimpu Lumbaturuan dari SMP Negeri 10. Sekarang kita akan membahas elektromagnetik. Diharapkan setelah pembelajaran ini Anda bisa membuat elektromagnetik serta memahami penggunaan elektromagnetik di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat rumah belajar, pernahkah Anda mendengar bunyi bel berdering? Sahabat rumah belajar, komponen utama di dalam bel listrik adalah elektromagnetik. Sahabat rumah belajar, pernahkah Anda melihat alat pengangkat barang-barang rongsokan yang terbuat dari bahan-bahan logam? Komponen utama di dalam alat-alat pengangkat barang-barang rongsokan yang terbuat dari logam adalah elektromagnetik. Sahabat rumah belajar, bisakah Anda bayangkan seandainya tangan kita yang mengangkat langsung barang-barang rongsokan? Apa yang terjadi? Tangan kita bisa berdarah atau nyawa kita bisa terancam. Untuk itulah sekarang kita mempelajari elektromagnetik. Siapkan hati, siapkan pikiran, fokus. Kita akan membahas elektromagnetik. Sahabat rumah belajar, alat-alat yang digunakan untuk membuat elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, baterai atau seperti ini, sumber arus listrik. Ini bisa dibeli di warung. Lalu kemudian paku. Ini banyak dijual di toko material. Lalu yang ketiga, kawat email. Kawat email ini banyak dijual di toko elektronik. Berikutnya saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Berikutnya adalah penjepit kertas terbuat dari logam. Ini nanti sebagai alat uji apakah pakunya sudah berubah menjadi magnet atau tidak. Ketika pakunya berubah menjadi magnet, maka penjepit kertas ini akan menempel. Oke, siapkan hati dan pikirannya, fokus, tetap fokus. Kita akan membuat elektromagnetik. Sahabat rumah belajar, yang pertama kita lakukan, siapkan paku, siapkan kawat elektromagnetik. Sekarang kita akan melilitkan paku dengan kawat email. Lilitkan kawat sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Setelah Anda lilitkan, nanti kira-kira bentuknya yang sudah kawat yang sudah dililiti, kawat pengantar adalah seperti ini. Melilitkannya tidak begitu susah, gampang sekali. Lalu paku yang sudah kita liliti dengan kawat email ini akan kita hubungkan dengan sumber arus listrik atau ini dan saklar. Sahabat rumah belajar, paku besi ini bisa juga kita ganti dengan besi yang berbentuk balok supaya lebih terlihat nanti kekuatan magnetnya. Karena semakin besar besi yang digunakan dan semakin banyak lilitannya,
akan semakin terlihat sifat kemagnetannya. Sekarang lihat rangkaiannya. Kita sudah hubungkan dengan sumber arus listrik. Ada saklar, ada baterai, ada kumparan. Pertama kita dekatkan dulu sebelum arusnya kita hubungkan dengan sumber arus listrik. Coba lihat, penjepit kertasnya belum menempel. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa belum menempel? Karena arus listriknya belum dihubungkan. Sekarang kita hubungkan arus listriknya dengan menggunakan saklar. Lihat apa yang terjadi. Sudah menempel. Lalu kita putus, jatuh. Kita hidupkan apa lagi? Kita putuskan arusnya, jatuh. Kita ulangi lagi. Sahabat Rumah Belajar, cara kerja elektromagnetik ternyata sangat sederhana. Ketika arus listrik dihidupkan, besi ini berubah menjadi magnet. Dan ketika arus listrik diputuskan, sifat kemagnetan dari besi ini juga hilang seketika. Itulah keunggulan dari elektromagnetik. Karena sifat kemagnetannya dapat diubah-ubah sesuai dengan kepentingan manusia. Sahabat Rumah Belajar, penggunaan elektromagnetik sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk berlistrik, selain untuk mengangkat barang-barang rongsokan, elektronik juga dipakai pada telepon, juga pada relay, dan masih banyak lagi. Hampir semua alat-alat elektronik menggunakan elektromagnetik. Sahabat Rumah Belajar, ada 3 cara mengubah-ubah atau memperbesar kekuatan dari elektromagnetik. Yang pertama adalah memperbanyak lilitan. Lilitannya diperbanyak. Semakin banyak lilitan, maka kekuatan elektromagnetik ini semakin kuat. Yang kedua, sumber arus listrik atau kuat arus listrik. Semakin besar sumber arus listriknya, maka kekuatan elektromagnetik ini semakin besar juga. Yang kita gunakan pada percobaan ini hanya 3 volt. Lalu yang ketiga adalah penggunaan inti besi. Semakin besar inti besi yang digunakan, maka kekuatan elektromagnetiknya akan semakin kuat. Jika dibandingkan dengan ini, tentu elektromagnetik ini yang di sebelah kiri saya ini akan lebih kuat dibanding yang sebelah kanan saya. Kenapa seperti itu? Pertama, karena inti besinya lebih besar, jumlah lilitannya lebih besar dibanding daripada jumlah lilitan yang di sebelah kanan saya. Sahabat Rumah Belajar, tuntas sudah pembahasan kita pada saat ini, yaitu elektromagnetik. Berarti Anda sudah paham cara membuat elektromagnetik dan proses terjadinya elektromagnetik, juga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pembelajaran ini pengetahuan Anda semakin bertambah, dan mudah-mudahan ide Anda akan bertambah demi kemajuan teknologi. Ilmu sangat luas, pengetahuan sangat banyak. Silakan buka portal Rumah Belajar untuk menggali ilmu yang lebih luas lagi. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja,
dengan siapa saja. Rumah Belajar untuk Indonesia.